warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Anggreni. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan. Saya membuat video ini ingin menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar pustaka secara otomatis. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, membuat cover. Kita kasih heading 1. Karena di sini sudah saya modify, berikut modifikasi yang apa saja yang diatur, yaitu tulisannya pertama kali Times New Roman, tentu saja ukurannya 14 dan format hitam. Kita oke, cover sudah jadi. Terus kita page break. Kata pengantar. Kita page break lagi. Daftar isi. Kemudian page break lagi. Daftar tabel. Page break lagi. Daftar gambar. Page break lagi. Kita masuk ke dalam bab 1. Yaitu pendahuluan. Kita page break lagi, kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Sudah, kita atur posisinya di tengah, maksudnya di tengah. Bab 1 juga, kalau ingin cepat, pencet Ctrl E pada keyboard. Ini juga. Daftar tabel juga. Daftar isi. Kata pengantar. Dan terakhir, cover. Oke, selanjutnya kita ke bab 1 pendahuluan. Pertama, kita buat tulisan latar belakang. Kita kasih di latar belakang ini heading 2. Nah, di sini fungsi navigation pen sangat berguna karena jika spasi terlanjur atau masuk ke dalam kita heading, itu kelihatan di sini. Dia ada kosong karena dia spasi juga ikut ke heading. Kita normalkan, maka dia hilang. Oke, lanjut. Latar belakang. Kita kasih format 1.1. Di sini kita geser. Ya. Kemudian kita buat yang kedua. Rumusan masalah. Kemudian batasan masalah. Terakhir, tujuan penelitian. Oke, latar belakang kita masukkan sebuah pengertian. Kita hapus. Kita tag. Kemudian kita masukkan misalnya sebuah tabel. Kita masukkan di sini nama saya sendiri, NPM, kita masukkan,
kelas 1F reguler malam PJM. Kemudian mata kuliah PPN atau program paket niaga. Kita kasih spasi karena kita akan memberikan caption di atas tabel. Karena ini tabel, maka caption berada di atas. Udah benar, ini tabel. Captionnya tabel 1. Karena ini berada dalam bab 1. Kita oke? Kita kasih heading 2. Oke, ke spasi. Kita lihat di navigation pane. Jika kita kasih heading 2 pada tabel 1, maka dia tidak menjorok ke dalam. Itu berarti nanti ketika di daftar isi, begitu juga hasilnya. Maka kita rubah. Yang asalnya ini adalah heading 2, kita ganti ke 3. Nah, dia lebih menjorok ke dalam, maka itu sudah berhasil. Karena letak tabel 1 ini caption tidak sama letaknya dengan judul di bagian 1:1 latar belakang. Oke, kita ketengahkan. Kita beri nama 1.1 biodata diri. Sudah selesai seperti ini. Oke, kita akan coba membuat daftar isi. Oke, kita pergi ke reference, terus kita cari table of content, kita insert, karena di sini heading 3 untuk tabel, kalau kita pilih heading 3 juga ikut, maka kita option, yang heading 3 kita hapus, kita cuma pakai heading 1 sama 2, karena heading 3 untuk daftar tabel, heading 4 juga untuk daftar gambar. Kita oke. Berhasil. Begitu cara otomatis membuat daftar isi. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Kita ke bab 2 dulu ya. Oke, kita rata kiri, salah. Kita masuk ke dalam pertama, dasar teori. Dasar teori kita kasih heading 2 karena subbab. Subbab ini kita kasih format penomoran. Karena nomornya salah, kita atur dulu. Di sini kita rubah menjadi 1. Oke. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu. Heading 2 juga. Lalu kita masukkan format penomoran. Di sini kembali salah. Kita masukkan define baru 2.2. Oke. Dasar teori. Oke, sorry. Ini kita geser dulu. Ini juga. Dasar teori biasanya kita ambil dari berbagai jurnal. Oke, kita ambil contoh, misalkan ini sudah saya ambil sebuah artikel, kita masukkan, kita rata kanan kiri, fontnya juga kita ganti Times New Roman, ukuran 12, kita tap, oke,
Di sini kita menggunakan, oh ya, saya lupa. Kita page break lagi untuk daftar pustaka. Daftar pustaka. Kita kasih heading 1. Kita rata tengah. Nah, jika ingin membuat daftar pustaka menjadi otomatis, biasanya kita akan lebih dimudahkan dengan aplikasi Mendeley. Jika kalian belum mendownload, maka download terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Kemudian kita masukkan ke dalam Word. Ini karena saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita insert citation. Kita lihat di sini tadi punyanya, kita cari di Po Aji. Kita oke. Maka dia akan muncul di sini secara otomatis. Kita masukkan artikel kedua. Contohnya ini. Sama, kita lakukan seperti tadi, insert citation. Ini punya on no. Kita oke. No Purbo, oke. Kita telah berhasil memasukkannya. Jika ingin ke daftar pustaka, itu langsung saja kita page layout, kembali ke insert bibliografi, maka dia akan muncul langsung untuk keduanya, karena tadi yang pertama adalah punya Dipo Aji dan Wahyu, kemudian yang kedua tadi punya Ono Purbo, Anang Arif, dan Anang Arif Wahyudi. Kita rubah font jadi Times New Roman 12. Oke. Kita telah berhasil membuat daftar pustaka dari bab 2 yang sudah kita masukkan melewati Mendeley tadi. Masih di bab 2, karena tadi kita sudah memasukkan sebuah tabel, sisa terakhir yang kita masukkan adalah gambar. Kita ke picture, kita masukkan logo Uniska, kita kecilkan. Kita klik kanan, insert caption. Karena ini sudah bukan tabel, maka kita cari gambar. Gambar 1, sudah benar, maka kita oke. Nah, karena tadi tabel itu heading 3, maka untuk gambar kita kasih heading 4. Kita modify. Tulisannya Times New Roman 12, warna font hitam. Oke, gambar 1.1, logo Uniska. Kita ratakan. Oke, selesai. Karena tadi ada kesalahan, karena gambar ini berada pada bab 2, maka gambar itu berawal 2.1. Ini sudah saya benarkan. Kemudian kita ke daftar tabel terlebih dahulu. Kita table of content, insert table of content, kemudian kita option, karena kita pakai tabel berarti heading 3 yang kita pakai.
heading 2 dan 1 kita hapus. Oke. Do you want to replace the select table of contents? Kita klik no. Maka berhasil. Kita sudah memasukkan daftar tabel secara otomatis. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk daftar gambar, table of content, insert table contents. Nah, karena gambar tadi berada pada heading 4, kita lakukan hal yang sama. Heading 3 kita hapus, 2 kita hapus, dan 1 kita hapus. Hanya tersisa heading 4. Kita oke. Kita klik no, dan selesai. Di sini juga format tulisannya berbeda. Bisa dirubah terlebih dahulu jika punya kalian sama seperti ini. Semua sudah selesai, berarti tersisa nomor halaman. Baik, kita nomor halamani. Kita mulai dari cover. Kita page number, bottom page, plain number 2 karena ini di tengah. Begini. Maka sudah berhasil. Kemudian sebelum bab 1 biasanya itu menggunakan angka Romawi. Berarti kita pada cover kita rubah page number, format page numbernya itu start Romawi, start at I. Kemudian pada bab 1 kita page next page. Ini ada spasi, kita remove. Sudah. Kemudian pada halaman bab 1 kita off-kan link to previous, karena jika tidak dia akan tetap mengikuti format penomoran sebelumnya. Kemudian kita page number, format page number, kita start at 1, kita rubah cari angka, maka dia mulai angka 1, begitu seterusnya. Berarti sekarang kita tinggal merubah pada daftar isi. Kita klik kanan update, kita klik yang update entire table. Oke. Format penomoran sudah benar. Daftar tabel juga kita update, sama seperti halnya tadi. Biodata diri ada pada halaman 1, yaitu bab 1. Kemudian daftar gambar juga kita update, sama. Karena dia berada bab 2, maka bab 2 itu berada pada halaman 2. Kita telah berhasil membuat semuanya menjadi otomatis. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.